apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Lalol. Teman-teman, kali ini aku akan membagikan kisah kepada kalian semua tentang bintang pop dunia yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Siapa lagi kalau bukan Justin Bieber. Dan kali ini kita akan membahas kisahnya secara lengkap, mulai dari masa kecilnya, awal perjuangan karirnya, kisah cintanya yang sangat terkenal dengan Selena Gomez, dan juga pernikahannya dengan Hailey Bieber yang cukup mengejutkan banyak orang. Dan jika kalian penasaran dengan keseluruhan ceritanya, kita langsung saja masuk ke alur cerita Lalol hari ini. Justin Drew Bieber lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1994 di Stratford, Ontario, Kanada. Ia dibesarkan oleh ibunya, Patty Mellat, seorang ibu tunggal yang berjuang keras untuk menghidupi Justin sendirian. Ayahnya, yaitu Jeremy Bieber, tidak banyak hadir di masa kecil Justin. Dan keluarga mereka sangatlah miskin. Patty harus bekerja serabutan hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Tapi di tengah segala kesulitan itu, ada satu hal yang selalu menjadi pelarian bagi Justin kecil, yaitu musik. Bahkan sejak dia berusia 2 tahun, dia itu sudah tertarik pada drum dan juga gitar. My name is Justin. This is how I go. Ia belajar sendiri, meniru lagu-lagu R&B dan juga pop yang ia dengar di radio. Bahkan di gereja kecil di tempat ibunya Justin ini beribadah, dia sering sekali tampil di hadapan para jemaat. Dan di sanalah orang-orang mulai menyadari bahwa anak ini berbeda. Anak ini memiliki bakat yang sangat istimewa. Dan akhirnya pada tahun 2007, ketika itu Justin berusia 12 tahun, ia mengikuti sebuah lomba menyanyi yang diadakan di kota kecilnya. Dan di sana ia menyanyikan lagu Neo yang berjudul So Sick. Dan meskipun hanya berhasil meraih juara 2, tapi ibunya mengunggah rekamannya bernyanyi di lomba tersebut di YouTube dengan tujuan agar semua keluarga besar mereka bisa menonton. Namun tidak disangka-sangka, video itu menjadi sangat viral. Orang-orang sangat tertarik dengan suaranya, dan akhirnya tiba-tiba ada pencari bakat yang bernama Scooter Braun secara tidak sengaja menemukan video tersebut di YouTube. Tanpa membuang-buang waktu, Braun segera terbang ke Kanada untuk menemui Justin dan juga ibunya. Dan singkat cerita ya, nggak lama kemudian, Justin pun segera dibawa oleh Scooter ke Atlanta, yaitu untuk bertemu dengan penyanyi R&B yang sangat terkenal, yaitu Usher. Dan akhirnya setelah mendengarkan suara Justin secara langsung, Usher langsung jatuh cinta pada bakat yang dimiliki oleh anak itu. Ia pun segera membantu Justin untuk menandatangani kontrak dengan Raymond Brown Media Group dan juga Island Record. Dan dari sinilah perjalanan menuju panggung dunia itu pun dimulai. Pada tahun 2009, Justin merilis single pertamanya yang berjudul One Time dan langsung menjadi hits internasional. Tapi puncaknya baru datang pada tahun 2010, yaitu saat lagu Baby dirilis. Lagu itu meledak di seluruh dunia, benar-benar menjadi fenomena global. YouTube-nya langsung ditonton ratusan juta kali, dan Justin pun berubah dari seorang anak yang biasa menjadi bintang pop remaja terbesar di planet ini. Wajah imut, suara lembut, dan gaya rambut khasnya membuat jutaan gadis remaja menjadi sangat histeris. Ia segera mengadakan tur keliling dunia, tampil di panggung besar, tampil di acara-acara televisi, dan bahkan juga bertemu langsung dengan presiden. Dalam sekejap, Justin benar-benar menjadi ikon generasi muda. Namun sayangnya, di balik sorotan lampu, ada tekanan besar yang tidak semua orang tahu. Popularitas datang terlalu cepat, ketenaran pun pada akhirnya membuat Justin mulai kehilangan masa remajanya. Dan pada titik inilah, kehidupannya mulai berubah arah. Bayangkan ia baru berusia 16 tahun, terlalu muda untuk hidup di bawah tekanan ketenaran dunia. Setiap gerak-geriknya selalu diikuti oleh paparazzi, ia bahkan nggak bisa berjalan santai di jalanan tanpa dikerubungi oleh ribuan penggemar. Popularitas yang cepat pun membuat Justin kehilangan arah. Ia mulai bergaul dengan orang-orang yang salah, dan lambat laun ia mulai memberontak terhadap citra anak manis yang dulu membuatnya sangat terkenal. Dan di tengah puncak karirnya, Justin pun jatuh cinta dengan Selena Gomez,
seorang gadis cantik yang lebih tua 2 tahun dari Justin, yang juga tengah bersinar lewat serial Disney Wizard of Waverly Place. Dan saat mereka pertama kali bertemu, Justin langsung terpikat oleh pesona Selina. Ia menyebut Selina sebagai crush terbesar yang pernah ia miliki. Namun bagaimana dengan Selina? Saat itu dia hanya melihat Justin sebagai seorang adik manis yang berbakat. Namun di awal tahun 2010, rumor kedekatan mereka pun mulai beredar. Justin dan Selina terlihat bersama di restoran, menonton film, bahkan menghadiri setiap acara-acara bersama. Namun awalnya keduanya itu membantah hubungan mereka dan menyebut diri mereka itu hanya sebagai teman dekat atau teman baik. Namun tahun berganti dan pada tahun 2011, dunia pun akhirnya mendapatkan konfirmasi. Justin dan Selina muncul bergandengan tangan di karpet merah ajang Vanity Fair Oscar Party. Momen itu pun berubah menjadi sangat viral. Semua orang bersorak karena pada akhirnya mereka tahu bahwa pasangan itu benar-benar nyata. Dan selama 2 tahun berikutnya, mereka menjadi pasangan muda paling terkenal di Hollywood. Justin menulis lagu-lagu romantis yang diduga untuk Selina seperti Boyfriend dan As Long As You Love Me. Sementara itu, Selina seringkali terlihat mendukung Justin di tur-tur besarnya. Namun ternyata di balik senyum di depan kamera, hubungan keduanya mulai retak. Tekanan media, jadwal yang sangat padat, dan perbedaan usia emosional keduanya benar-benar membuat segalanya menjadi rumit. Selina mulai merasa Justin banyak berubah, terlalu liar, terlalu sering berpesta. Sedangkan di sisi lain, Justin merasa bahwa dirinya itu tidak cukup dewasa untuk memenuhi semua ekspektasi dari Selina. Dan akhirnya pada tahun 2012 kabar itu pun datang. Keduanya resmi putus. Namun meski sudah mengakhiri hubungan mereka, Justin dan Selina ini nggak bisa untuk benar-benar saling melepaskan ya. Mereka putus, lalu balikan, lalu putus lagi, hingga itu menjadi siklus yang nggak berujung. Dan setiap lagu yang mereka rilis terasa seperti kode untuk satu sama lain. Justin menulis Nothing Like Us dan Where Are You Now, sementara Selina membalas lewat The Heart Wants What It Wants, lagu penuh luka yang secara jelas menggambarkan hubungannya dengan Justin. Di setiap konser, di setiap wawancara, nama mereka selalu dikaitkan. Cinta itu belum benar-benar padam, tapi keduanya tahu bahwa mereka tidak lagi sama. Dan seiring waktu, Justin semakin terjerumus ke dalam dunia gelap ketenaran, pesta, alkohol, bahkan narkotika. Sementara itu, Selina harus menghadapi penyakit lupus dan juga operasi transplantasi ginjal yang hampir saja merenggut nyawanya. Dan ketika hubungan Selina dan juga Justin benar-benar sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki kembali, mereka akhirnya benar-benar berpisah. Dan tentu saja hal ini membuat keduanya hancur. Bahkan diam-diam Selina menyalurkan semua isi hatinya dalam sebuah lagu yang berjudul Lose You to Love Me, yang menjadi bukti bahwa cinta terkadang harus dilepaskan agar kita bisa belajar untuk mencintai diri sendiri. Ya gimana ya, kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu sangat kompleks, bahkan kadang memang tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada beberapa hal yang memang mungkin tidak ditakdirkan untuk bersama. Cinta itu terkadang membuat kita belajar untuk tumbuh dan mungkin juga untuk mengikhlaskan. Lalu bagaimana dengan Justin? Justin semakin terpuruk, ia mulai terlibat dalam berbagai skandal hukum, menyerang paparazzi, berkendara secara ugal-ugalan, dan bahkan ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol di Miami. Justin kecanduan berbagai jajat terlarang, ia merasa sangat kesepian. Ia kehilangan arah, dan ia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya di balik semua ketenaran itu. Tekanan, kehilangan cinta, dan dunia yang selalu menuntut dia untuk sempurna, pada akhirnya membuat dirinya mengalami depresi berat. Ia pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Aku memakai semua obat-obatan hanya untuk berhenti merasa sedih. Aku merasa tidak dicintai dan juga sangat tidak layak." Kasihan banget ya. Dan setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kegelapan, Justin pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mencari pertolongan. Ia mulai menjalani rehabilitasi, terapi spiritual, dan mulai mendekatkan diri kembali pada iman yang dulu menuntunnya sejak kecil. Dan pada tahun 2018, Justin menikah dengan Hailey Baldwin, yang sekarang dikenal sebagai Hailey Bieber, seorang model yang sangat terkenal. Hailey ini benar-benar menjadi sosok yang membantunya untuk menemukan kembali ketenangan dan juga makna hidup. Bahkan dalam dokumenter Season pada tahun 2020, Justin sangat terbuka tentang perjuangannya dalam melawan depresi dan juga kecanduan terhadap obat-obatan terlarang.
Dia berkata, aku ini bukan orang sempurna, tapi aku berusaha setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku kembali menemukan makna cinta sejati, dan itulah yang menyembuhkanku. Pernikahan Justin dan Hailey ini sempat mengejutkan publik ya. Mereka menikah diam-diam secara sipil di New York, hanya berselang 2 bulan setelah lamaran berlangsung. Tanpa gaun megah, tanpa kamera, tanpa sorotan, hanya cinta yang sederhana tapi nyata. Dan setahun kemudian, pada tanggal 30 September tahun 2019, mereka merayakan pernikahannya lagi. Gaun putih rancangan Virgil Abloh, tulisan bordir "Till Death Do Us Part", dan janji suci yang menggema, "Aku memilihmu hari ini dan juga setiap hari." Namun ya pernikahan tidak serta-merta langsung membuatnya menjadi sempurna. Justin masih berjuang untuk melawan trauma dan juga rasa depresi. Tapi kini ia tidak berjuang sendirian. Hailey selalu ada di sisinya. Tenang, sabar, setia berdoa untuk suaminya setiap malam. Bahkan dalam salah satu wawancara Justin pernah berkata, pernikahan itu sebenarnya nggak mudah, tapi Hailey adalah hadiah Tuhan. Ia menyembuhkanku lewat cinta yang tulus. Dan cinta bukan lagi tentang sorotan, melainkan ketenangan. Mereka tumbuh bersama, membangun iman, bisnis, dan juga masa depan. Justin tentu saja dengan musik-musiknya, dan Hailey dengan brand kecantikannya yang sangat sukses besar yaitu Rhode. Dan setiap tahunnya, keduanya selalu merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan doa sederhana dan juga ucapan syukur. Mereka berdua memang tidak sempurna, banyak kekurangan dan juga kegagalan, namun mereka berdua bertahan dan saling melengkapi. Kini Justin Bieber bukan lagi sekedar idola remaja, ia adalah pria dewasa yang pernah jatuh, bangkit, dan menemukan dirinya kembali. Justin Bieber telah membuktikan bahwa ketenaran itu bisa menghancurkanmu, namun cinta dan harapan itu bisa menyembuhkanmu. Justin dan Hailey kini hidup bahagia sebagai keluarga kecil. Mereka bahkan baru saja dikaruniai seorang putra tampan yang bernama Jack Blue Bieber. Sedangkan Selena saat ini juga telah menemukan kebahagiaannya dengan Benny Blanco. Namun ironisnya, masih banyak sekali penggemar yang terjebak di masa lalu, masih membanding-bandingkan antara dua perempuan hebat itu, yaitu Hailey dan juga Selena. Padahal, baik Selena maupun Hailey, keduanya sama-sama merupakan sosok perempuan yang kuat, mandiri, pekerja keras, dan juga penuh cinta. Kini Hailey menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu yang luar biasa bagi keluarga kecilnya, dan Selena pun menjalani hidupnya dengan bahagia dan damai. Dan mungkin inilah pesan paling penting dari kisah mereka. Kadang cinta masa lalu itu datang untuk mengajarkan, tapi cinta sejati itu datang untuk menyembuhkan. Kisah Justin, Selena, dan juga Hailey mengajarkan kepada kita satu hal penting, bahwa setiap orang itu memiliki perjalanan hidup masing-masing. Dan cinta sejati itu bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal dan berjuang sampai akhir. Jadi kalian tim Selena atau tim Hailey nih? Kalau aku sih mending tim Jack Blue ya. Just kidding. Selena dan Hailey keduanya merupakan perempuan yang sama-sama hebat, pekerja keras, bisnis mereka luar biasa sukses, dan pastinya bisa dicontoh untuk menjadi inspirasi bagi banyak wanita di dunia ini. Jadi daripada ribut untuk membandingkan siapa yang terbaik di antara keduanya, mending kita belajar untuk meneladani sikap mereka, bertahan dalam segala situasi yang sulit, tidak menyerah, dan fokus untuk memperbaiki hidup agar menjadi lebih baik ke depannya. Dan tidak terasa, kisah mereka sudah berakhir sampai di sini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Bye-bye!